Halo, perkenalkan saya Alvin Nurdanialin, biasanya dipanggil Alfi. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini dalam tim PKM ini, saya menjadi ketua tim PKM AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahman dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini sebagai programmer. Halo, perkenalkan, nama saya Syed Al-Aziz dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 21. Di sini saya sebagai penulis. Apa sih yang membedakan terkait standar kerja dari PKM dan tugas kuliah? Yaitu kalau dari segi kesulitan, yang pasti PKM lebih sulit dibandingkan tugas kuliah, sehingga standar kerjanya itu yang dibutuhkan lebih tinggi. Jadi detail terus ketelitian itu pasti dibutuhkan lebih banyak di PKM dibandingkan tugas kuliah. Standar yang dipakai dalam mengerjakan PKM dengan tugas kuliah adalah pada cara mencapaikan suatu ide itu sangat menarik, karena memang berkompetisi dengan beribu-ribu kompetitor yang lain. Tentunya terdapat perbedaan ketika kita mengerjakan tugas kuliah dengan tugas PKM, di mana di PKM ini kita harus memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengerjakan tugas kuliah, dan juga harus disiapkan mulai dari beberapa bulan sebelum pendaftaran PKM tersebut dibuka. Jadi, untuk diri pribadi, keuntungan yang didapatkan setelah berhasil lolos PKM yaitu yang pertama, saya lebih percaya diri terkait kemampuan apa yang bisa saya tampilkan secara maksimal. Jadi kemudian terkait untuk lebih fokus untuk dalam menghadapi suatu masalah atau kebutuhan terkait suatu hal tertentu. Menurut saya, hal yang berdampak pada diri sendiri jika berhasil dalam PKM AI adalah rasa percaya diri yang meningkat, karena memang kompetitor dari PKM AI itu banyak sekali. Jika kita terpilih menjadi pemenangnya, maka ada hal spesial di kita. Kesuksesan dalam PKM bukan hanya tentang penghargaan atau pendanaan, tetapi juga sebagai bentuk pengalaman dan juga pengembangan diri, mulai dari penambahan soft skill, kemudian menambah pengalaman riset, dan juga tentunya menjadi kebanggaan bagi diri saya sendiri. Jadi keuntungan apa sih yang kita dapat kalau kita ikut dalam program PKM ini? Yang salah satu yang sangat senang yaitu ketika mendapatkan dana insentif atau dana pendanaan. Jadi dengan kita mengikuti PKM, kita bisa mendapatkan dana atau pendanaan. Jadi itu salah satu keuntungan yang cukup oke lah untuk kita ikut program PKM ini. Menurut saya, keuntungan dalam mengikuti PKM AI salah satunya adalah memiliki relasi yang banyak, karena kita telah berhasil meraih PKM AI, dan dampaknya adalah kita bisa di-highlight oleh orang-orang sekitar, sehingga mungkin bisa meningkatkan relasi. Salah satu keuntungan yang saya dapatkan ketika mengikuti PKM ini adalah kita dapat mengasah soft skill kita, mulai dari memecahkan masalah, kemudian bekerja sama dengan tim, dan beberapa persoalan lainnya yang ada di dalam PKM. Untuk pesan untuk teman-teman yang ingin ikut PKM, yaitu yang pertama, kita harus punya kemauan yang tinggi, karena PKM ini kan bukan suatu hal yang mudah. Banyak hal-hal yang perlu dikerjakan, tapi dari hal-hal yang sulit tersebut menghasilkan suatu hasil yang worth it lah untuk dikejar. Jadi ikuti PKM itu hal yang bagus, karena banyak benefit yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Menurut saya, untuk teman-teman yang ingin mengikuti PKM AI atau PKM yang lainnya, ialah mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mengerjakan PKM tersebut. Karena jika kita tidak memiliki dedikasi atau hanya mengandalkan instan saja, maka keberhasilan mungkin tidak akan tercapai dengan baik.
Untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti kegiatan PKM ini, mulailah dari kemauan diri kalian masing-masing sehingga membentuk suatu tim kecil untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi.